Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pecinta hewan N2 TV dimanapun berada, kali ini spesial banget di kandang yang spesial. Saya ingin menunjukkan banyak hal ini. Ayo pemirsa, nih ini di sini ada sekitar kambing penggemukan semuanya ya, sekitar 70-an nih, 70-an ekor. Ada 1, 2, 3. Ini ada lorong-lorong ini semuanya. Ini semuanya penggemukan ya. Dan saya pengen cerita lagi di sini. Pengen cerita lagi berkaitan dengan kambing ini 70 ekor. Konsep pakannya dulu. Cerita konsep pakannya dulu. Di sini pakannya pakan menggunakannya cuma 3 jenis. 1 daun singkong, kedua ampas tahu, terus yang ketiga itu ampas singkong. Cuman 3, ampas tahu, ampas singkong, daun singkong. Nih di sini. Dan setiap hari diberikannya 3 kali, pagi, siang, dan sore. Total kambing penggemukan 70 ekor. Memang sebelah sini dengan sebelah sini berbeda ya. Sini lebih besar, kalau sini kecil, di sana juga. Karena ini sempat kemarin dibongkar, diganti, yang ini tetap dipertahankan, yang besar-besar ini. Jadi ada jeda waktu. Di sini habis, terus diisi lagi ini total. Sana juga masih. Nah, nanti waktu bongkar nanti, ini tetap semuanya di Idul Adha. Nah, ini ada trik. Di sini ada trik, besar kecil ini trik, nanti ketemu jualnya harganya sama. Ketemu keuntungannya lebih besar. Di mana keuntungan besarnya? Ini di sini. Ini kambing nanti di Idul Adha sebesar ini nanti 2 juta, sekitar 2.300.000. Ini perkiraan ya. Terus yang ini karena ini kecil, ini nanti di Idul Adha nanti, ini kemungkinan besarnya sekitar harga 17-an. Sedangkan yang di sana ini ada yang baru 17 atau yang sekitar 2 juta. Nah, triknya di mana? Nanti begitu semua dibongkar dengan harga yang sama di root, kalau bahasa sini root, itu tetap semuanya nanti harganya di atas 2 juta. Ini triknya. Nah, yang ini tetap tinggi, yang ini tetap tinggi. Ini nanti untuk ngangkat, ini untuk ngangkat yang ini harganya. Nah, silahkan nanti per teori, per prakteknya di lapangan untuk penggemukan masing-masing. Tetapi rata-rata gitu. Yang kecil, yang besar bisa ngangkat harga yang kecil. Rata-rata di situ, di sini. Jadi di sini nggak akan takut. Pasti karena di Idul Adha itu rata-rata orang butuh kambing. Ya sudah, kalau mau dirut aja. Pasti rata-rata mau. Nah gitu, daripada ekoran lebih baik root gitu kan, sehingga keuntungannya nanti lebih banyak. Soal ngomong perawatan kesehatan di penggemukan ini juga tidak harus menggunakan obat yang selalu rutin digunakan setiap bulan sekali disuntik. Tidak, yang disuntik itu kalau ada yang sakit. Entah itu suntik vitamin, entah itu untuk suntik godik gitu kan, suntik kutu, atau dikasihkan obat cacing. Itu di saat kambing-kambing ini memang ada masalah dan kendala. Kalau tidak ya tidak. Untuk penggemukan sendiri, awal penggemukan, kalau memang pemirsa belum lupa sekian harinya nonton N2 TV, lupa karena banyaknya video. Kambing penggemukan itu untuk di awal-awal saja repotnya. Untuk di awal-awal bulan repotnya itu apa?
Satu, adaptasi kandang, kedua adaptasi makanan gitu kan, dan adaptasi kandang dan makanan. Itu cuman itu, kandang dan makanan. Kalau yang ketiga kita menjaga wajah agar supaya tidak sakit di awal-awal kita beli kambing penggemukan. Kandang begitu dipindah dari kandang, awalnya dari kandang yang jauh pindah ke sini, dia pasti penyesuaian teman yang berbeda, dia pasti akan penyesuaian, berteman lagi, walaupun di kotak-kotak yang namanya pejantan pasti berisik gitu kan. Terus yang kedua, makanan yang dari tempat berbeda-beda belum tentu silase, apalagi dipindah di sini yang hanya diberikan daun singkong, ampas singkong, terus ampas tahu gitu kan. Ini kan butuh adaptasi. Yang di sana mungkin rumput atau silase. Nah, di sini berbeda. Maka 1 bulan itu di peternak penggemukan memang benar-benar merawatnya dengan penuh perhatian, dengan penuh-penuh cermat. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang lesu, tidak nunggu sakit total, tapi kalau sudah kelihatan lesu, matanya sayup, langsung disuntik dengan suntik vitamin. Langsung suntik dengan yang namanya Vitoksi LA juga. Rata-rata itu. Biar supaya apa? Begitu dia mau ngedrop tidak jadi. Nah, rata-rata itu. Nah, ini cara-cara perpindahan adaptasi. Nah, di satu daerah memang dan di sini sama. Kayak yang namanya dari rumput ke silase itu tidak semuanya langsung mau. Pasti butuh waktu, butuh pengenalan. Tidak langsung sekaligus mau. Maka sedikit-sedikit kalau pertama datang itu ya tetap tidak dihilangkan yang namanya rumput. Rumput segar itu tidak. Tetapi dia tetap umpamanya nih ya, pagi sebelum rumput gitu kan dikasih silase sedikit-dikit gitu kan. Terus kemudian di atasnya dikasih rumputnya. Jadi begitu rumput habis, dia mulai mengenal yang namanya silase. Hari itu belum, siang dikasih lagi, sore dikasih seperti itu lagi gitu. Sehingga berhari, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia sudah menghirup bau atau mencium bau silase gitu. Dia sudah tidak kaget, nanti dia sudah mulai mau makan. Nah, biasanya proses itu yang susah untuk dipenggemukan, pindah makannya itu. Kalau dia yang berontak tidak mau beneran, ya dia nggak mau makan, bertahan tidak mau makan daripada makan silase. Akhirnya apa? Dia metabolismenya turun. Nah, ini yang butuh perhatian dari kita itu. Apa? Disuntik, terus kemudian benar-benar diperhatikan, didekati benar-benar. Jadi di masa-masa 1 sampai 2 minggu itulah kita benar-benar perhatian kepada kambing penggemukan di awal. Kalau sudah lebih dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan sudah stabilnya 1 bulan, ya sudah aman di penggemukan itu. Maka 1 bulan ke selanjutnya, ini kambing tinggal yang namanya gemukin badan. Gemukin badan atau kalau yang masih kecil ya berarti masih masa pertumbuhan, baik itu kalsium maupun dagingnya tetap gitu kan. Ini untuk kita semua perhatian kepada usaha kita sendiri. Ingat, ini 70 ekor pun ya tidak pernah ngarit sama sekali. Dan 70 ekor ini juga ini masih dihitung masih bisa untuk kerja yang lain, bukan fokus harian di sini. Artinya masih pekerjaan yang lain masih bisa. Nah, pokok bukan ini, ya pokok ternak kambing 70 ekor pokok, tetapi masih bisa bekerja dengan yang lain-lain di luar gitu. Kenapa bekerja yang lain di luar? Ya kita fokus ini penggemukan. Nah, di saat kita memang ada kebutuhan, tidak perlu jual kambing. Kita kan godanya kalau butuh jual kambing.
Nah, kalau ada pekerjaan yang lain, ada penghasilan yang lain, ini menjadi tabungan lagi, menjadi penghasilan terus. Nah, kalau 70 ekor dibagi keuntungannya saja. Kalau harga modalnya 15, dijual 2.300.000, sudah 800.000 per ekor. Selama 3 bulan. 3 bulan, selama 3 bulan dikali 300.000, itu kan 300.000, 800.000 dikali 70, dikali 7 berapa nih? No, sudah 1, 2, 3, 4, 56 juta keuntungannya selama 3 bulan penggemukan. Kita hitung lagi lah manjang 3 sampai 4 bulan. Atau pahit-pahitnya yang di luar tidak tahu trik atau memang perkembangannya agak lambat, hitung 5 bulan. 5 bulan 70 ekor keuntungannya 56 juta. Keuntungan bersih itu 56 juta. Bersih tapi belum dihitung ongkos pakan lagi ya, lupa. Tapi belum. Kalau seumpamanya 56 juta per bulannya kambing ini hanya menghabiskan 1 juta, berarti 4 bulan hanya 4 juta. Kita hitung lagi lah, kita tambahi jadi per bulannya 2 juta, maka selama 4 bulan 8 juta. 8 juta kalau 56 juta dikurangi 8 juta masih banyak keuntungan kita. Inilah kehebatan penggemukan kambing yang memang sudah ngerti benar. Nah, kalau untuk yang pemula di luar, bagaimana kita tidak takut jumlah segini menjualnya bagaimana, mendatangkannya bagaimana? Cari teman atau pedagang yang memang bisa diajak kerjasama dan tidak hanya menguntungkan diri sendiri atau merugikan kita. Itu. Jadi dia mau nyetok, mau ngirim barang, tapi mau tanggung jawab. Tapi yang di lingkungan ya, kalau jauh ya nggak mungkin bisa, nggak mau. Kalau di sini pun sama. Kalau yang di luar kecamatan sini ya nggak mau tanggung jawab. Dia hanya tanggung jawab mendatangkan kambing, tapi tidak tanggung jawab membeli kambing lagi. Tapi kalau masih di lingkungan kecamatan sini, ya kambing didatangkan, nanti mau jual juga diambil. Mau itu 100, mau itu 200 ekor, mau itu 10, mau itu pun 5 ekor maupun 70, semuanya akan diambil lagi. Nah, begitu ya. Untuk pemirsa di luar sana pun sama, belajar dengan baik, tekun, setia dengan usaha, pasti sukses. Ingat, usaha apapun pasti ada hambatan dan rintangan, tetapi yang namanya ada kemauan pasti mendapatkan kesuksesan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.